Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki di dalam menjalani kehidupan ini adalah sifat ikhlas. Kita dituntut untuk ikhlas dalam dua hal. Yang pertama, ikhlas ketika kita ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita dalam hidup ini. Yang kedua, kita diminta untuk ikhlas di dalam melakukan suatu kebaikan, ikhlas melaksanakan amal-amal soleh, baik amal soleh terhadap manusia maupun amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, artinya kita berlapang dada menerima takdir Allah, dan di sana kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik yang tidak menyenangkan itu Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang tidak kau senangi, bisa jadi apa yang kau benci dalam hidup ini, tetapi di situ mengandung kebaikan untukmu. Dan sebaliknya bisa jadi apa yang kau senangi di dalam hidup ini, tetapi di situ mengandung keburukan untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, sementara kamu manusia itu tidak tahu. Maka ikhlas ketika kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kita berhusnuzon kepada Allah, kita yakin bahwa di balik yang tidak menyenangkan itu ada hikmah yang akan kita dapatkan, yaitu banyaknya kebaikan-kebaikan. Ikhlas seperti inilah nanti akan melahirkan suatu sifat terpuji juga pada diri kita, yaitu sifat sabar. Adapun ikhlas yang kedua, yaitu ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan. Ikhlas melakukan amal soleh artinya adalah kita berusaha melaksanakan amal soleh itu hanya dimotivasi berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena manusia, juga tidak karena yang lainnya, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya manakah yang lebih berat antara dua keikhlasan ini, apakah ikhlas yang pertama atau yang kedua? Mungkin banyak orang yang mengatakan yang berat itu adalah ikhlas menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi sesungguhnya ikhlas yang berat dalam hidup ini adalah ikhlas yang kedua, yaitu ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan. Ikhlas dalam melakukan kebaikan tidak hanya dituntut di saat kita melakukan kebaikan itu, tetapi dituntut untuk ikhlas terus menerus sampai akhir hidup kita. Ikhlas ketika melakukan sebuah kebaikan yang kemudian kita dituntut untuk menjaga keikhlasan itu sampai akhir hidup kita. Bisa saja kita ikhlas saat melakukan suatu kebaikan, tetapi mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun atau 10 tahun kemudian, atau menjelang saat-saat kematian kita,
keikhlasan kita kemudian hilang. Banyak orang-orang yang di saat melakukan kebaikan kepada orang lain, ikhlas dia melakukan kebaikan itu, tetapi kemudian beberapa tahun kemudian dia menyebut-nyebut kebaikannya. Di saat dia melakukan kebaikan itu, dia rahasiakan kepada orang lain agar mendapatkan pahala dari Allah, ikhlas. Tetapi beberapa tahun kemudian dia menceritakan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain dan bahkan mengungkit-ungkit kebaikannya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahum solda." Perumpamaan orang-orang yang melakukan amal soleh karena riya, tidak berharap ridha Allah, dan menyebut-nyebut dan menceritakan amal-amal solehnya itu adalah seperti pasir yang diletakkan di atas batu yang licin, kemudian dicurahi oleh hujan yang deras, maka pasir itu akan hilang seketika itu. Demikian juga amal-amal soleh kita, pahalanya akan hilang dari amal soleh itu jika amal-amal soleh kita sebut-sebut, apalagi disertai dengan menyakiti hati orang yang kita pernah berbuat baik kepadanya. Inilah beratnya menjaga keikhlasan dalam melaksanakan amal soleh. Harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Bisa saja di akhir-akhir hidup kita, pahala amal soleh yang tadinya sudah kita dapatkan kemudian menjadi hilang. Berbeda dengan keikhlasan ketika menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita hanya dituntut untuk ikhlas di saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Ketika kita sakit, kita dituntut untuk ikhlas menerima kenyataan itu hanya di saat kita sakit. Setelah selesai dari sakit itu, kemudian kita sehat, maka sudah tidak dituntut lagi untuk ikhlas, karena pasti semua kita akan ikhlas ketika kita sudah sehat dari sakit itu. Maka yang paling berat dalam hidup ini, bagaimana kita menjaga keikhlasan setelah kita melaksanakan amal-amal soleh, baik amal soleh kita kepada manusia maupun amal-amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.